Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya ucapin selamat kepada Bapak Ibu guru penggerak dan PP ini pengajar praktik ya. Karena Bapak Ibu termasuk salah satu guru yang salah banyak ya, bukan salah satu, kalau satu mas satu ya. Menjadi bagian dari guru-guru, yang mempunyai keterpanggilan itu paling penting. Mempunyai keterpanggilan mengikuti program ini, untuk mengikuti perubahan, untuk mengikuti proses transformasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa buktinya? Bapak Ibu mau tuh susah-susah juga ngisi gitu ya. Kan dites ya. Seleksi kan ya. Seleksi. Apakah semua guru mau kayak gitu? Enggak, Bu. Apakah semua guru bisa, komputer bisa, mau daftar jadi PP? Enggak, kepala sekolah. Apakah semua guru tertarik untuk ikut PP, untuk jadi GP? Enggak, Bu. Pak. Jadi Bapak Ibu, dengan itu modal bagi saya bahwa dengan Bapak mengikuti program ini, saya udah bangga karena Bapak Ibu udah memiliki modal keterpanggilan mengikuti seleksi. Terlepas dari itu dikasih apa tadi Pak? Namanya apa sih untuk mereka itu, uang saku atau apa tuh? Ya, transport. Transport. Suplemen. Pulsa dikasih nggak pulsa? Kasih, Pak. Transport kalau kayak gini ke sini dikasih ya? Apalagi tuh? Makan dikasih. Snack. Makan kan kalau kayak gini aja kan? Tapi ada. Kalau di rumah nggak? Ya dikira aja program gitu, selama programnya berapa bulan? 6, 9? 6 bulan. Kan bisa aja kalau ini 6 bulan itu dikasih. Iya, dikasih selama mengikuti program itu, makannya dikasih. Enggak ya. Enggak, berarti negara masih normal berpikir. Biar apa? Dan itu diatur. Biar jangan terlalu banyak makan gorengan selama sama tepung. Biar selama pelatihan gak terlalu banyak makan gorengan sama tepung, jadi belajarnya fresh. Maka dikasih panduan kan gitu ya. Ya memang harus sebenarnya seperti itu. Kita itu sering mengabaikan hal-hal yang sering berkolaborasi. Saya ngomongin kolaborasi karena konon ini tentang kolaborasi loh kayak ini. Iya, kolaborasi. Iya, harus berkolaborasi itu. Emang perut sama otak nggak harus kolaborasi, harus kolaborasi. Kalau otak sama perut nggak dikolaborasikan, yang satu masih pengen belajar, harus mikir, yang ini udah nggak kuat karena suplemennya nih, asupannya buruk. Itu. Karena apa Bapak Ibu? Kehidupan ini, semesta ini adalah diri kita. Mikrokosmos, makrokosmos. Sama aja polanya sama. Gitu. Kalau kita tidak mampu mengkoneksikan menjadi sebuah harmoni gitu, waduh, harmonisasi bumi kayak gitu. Tidak kita bisa mengharmonikan tubuh kita, ya susah. Demikian juga nanti guru-guru penggerak ini. Gitu. Penting. Jadi Anda sudah terpanggil ngikutin program ini, bagus, lulus lagi kan lebih bagus lagi, kan ada juga yang seleksi nggak lulus. Banyak. Berarti Anda udah keluar tuh, udah masuk pada kalau piramid itu udah kayak gini nih, udah masuk pada tahap kedua gitu. Nanti masuk terus, masuk ke puncak, masuk di puncak ini nih, panen karya gitu kan. Panen karya, selama melaksanakan ini apa saja yang bisa dilakukan, inovasinya apa, Bapak Ibu temuannya apa yang dianggap oleh Bapak Ibu bisa menjadi kebaruan untuk pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang bisa mengakumulasi semua teori-teori yang Bapak Ibu pelajari selama berapa? 6 bulan. Selama 6 bulan mengkerucut ke situ sampai di puncak ini. Belum sampai puncak banget,
Gitu. Kalau apa? Kalau kemudian semua hasil karya panen aksi nyata Bapak Ibu, apa panen karya Bapak Ibu yang Bapak Ibu kan panen karya teh yang dianggap oleh Bapak Ibu yang terbaik, yang menurut Bapak Ibu bisa dilaksanakan kan? Ya iyalah, orang nanti ditampilkan, ya menurut saya mah iya produk saya tampilin. Bisa nggak yang selama 6 bulan itu nanti Bapak Ibu terapkan di kelas, diterapkan ke teman-teman Bapak Ibu di sekolah, diterapin dengan kepala sekolah. Nah itu jadi puncak hilirisasi gitu. Puncak dari pembelajaran ini, program ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang atraktif, pembelajaran yang akrobatik, pembelajaran yang berpusat pada murid gitu. Bisa nggak ya nanti di kelas-kelas itu terwujud seperti itu? 100 tuh udah 252 titik perubahan di Purwakarta. Bayangin, kan siapa yang diuntungkan? Saya sebagai kepala dinas pendidikan. Siapa yang diuntungkan? Pak Menteri, Presiden. Siapa yang diuntungkan? Kesananya masyarakat. Karena apa? Dengan ini biayanya mahal ya, ratusan miliar, triliunan sepertinya. Ya, Satu CGP itu nilainya itu 36 juta Pak. tuh 36 juta loh Pak. Satu program. Per satu angkatan kan? Angkatan satu orang. Satu orang. 36 juta. Tuh Pak, Bapak teh 36 juta, Mam artos negara. Dibagi-bagi yang fasil, yang Iya. ini LMS. Oh iya, sama Sekitar, fasilitator. gitu, nah, gitu. 36 juta per orang unit costnya ya. Kosnya itu Nah, coba bayangkan lamun kudu dibiayaan ku dinas pendidikan. Waduh. 130 juta ya. Genep sasi deh. 30 genep juta, lamun 10 orang geus 300 genep 10. Bayangin lamun 30 orang geus 1 miliar, cek. 1 miliar. Kalau nanti Bapak Ibu hoream ingat 30 genep juta. Iya, 36 juta negara investasikan ke Bapak Ibu. Dengan harapan apa? Dengan harapan pendidikan di Purwakarta, di Indonesia itu bisa lari, Bu. Bisa ngejar Finlandia yang konon katanya harus 200 tahun deh. Bisa ngejar Amerika jeung Finlandia tuh orang. Nah, ini Bapak Ibu adalah harapan baru pendidikan Indonesia. Kayak menterinya ganti, nggak masalah menteri ganti, nggak masalah bagi saya programnya ganti nanti. Karena apa? Guru penggerak itu sesungguhnya intinya itu Bapak Ibu juga udah pernah pelajarin. Pernah pelajarin nggak? Yang modul 1 sampai berapa tuh modulnya, Bu? Modul 1 sampai 3 yang kemudian di lokakaryain dari lokakarya 1 sampai lokakarya 7 ya. Bener kan? Pernah nggak Bapak Ibu itu istilah-istilah itu baru ditemukan atau udah pernah? Udah pernah di bangku-bangku kuliah kita. Kalau ada yang belum pernah berarti dulu. Ayolah, sekarang pembelajaran kolaborasi gitu. Ada tim teaching dulu udah ada itu istilah tim teaching tuh. Iya, pembelajaran berdiferensiasi. Ada bahwa setiap murid itu memiliki perbedaan individual. Maka layanan kita terhadap murid itu harus sesuai dengan kebutuhan murid. Dan semuanya tahu. Nah, ini yang sedang oleh Pak Menteri itu dipecah di ini nih di oyak-oyakan kepala kita nih, mindset kita. Mindset kita dioyagin lagi karena sudah terlalu lama mengendap, terlalu banyak diformat kita itu. Diformat oleh pendidikan yang namanya belajar itu adalah muridnya menghadap ke sini, gurunya menghadap ke sana. Yang namanya pembelajaran itu harus di dalam kelas. Yang namanya pembelajaran itu guru ngasih materi kepada murid, materinya sudah ada di buku. Dan itu yang sedang dikoclak-koclak nih sama Pak Menteri biar encer lagi tuh, biar mencair, biar nyebar kemana-mana lagi tuh. Gitu. Ini yang sesungguhnya kita juga udah ada tuh di kepala kita tuh wawasan itu. Cuman, nah ini kadang-kala kebijakan, kadang-kala kita kebodohan kita, keterbelakangan kita itu terformat oleh kebijakan. Terformat oleh kebijakan yang memformat kepala kita, kemudian apa? Kemudian kita anu tadina moncer otakna keur kuliah masuk ke dalam sebuah sistem yang diformat.
kemudian dijabarkan kembali. Yang menjabarkan itu kan ada kepala dinas pendidikan, ada kabid, ada kasih, ada pengawas, gitu. Pengawas dalam moncer, punya judgement profesional itu pasti akan berbeda sama pengawas yang textbook, pengawas yang birokratis. Nah ini yang kemudian hari ini melalui GP ini Pak Menteri pengen Bapak Ibu nanti kemudian Bapak Ibu punya ide-ide baru di kelas-kelas, ya. Laksanakan pembelajaran kolaborasi, bikin program terpadu antara satu guru dengan guru yang lain, bikin mata pelajaran terkoneksi satu mata pelajaran, mungkin belajarnya di sawah di sana, ngabring kan itu guru tiluan udah didesain pembelajarnya. Yang sama seperti itu kan sepertinya tabu di kita itu, sesuatu yang jarang dilakukan oleh guru-guru kita, belajar di kelas terus. Saya udah memprakarsai ini di Purwakarta, memberikan kebebasan kepada guru-guru bahwa belajar itu, yaitu yang merdeka belajar itu, yang kurikulum merdeka kita itu kan sebenarnya itu. Jadi gimana kita sebagai seorang guru itu bisa membaca potensi murid, potensi lingkungan, apa yang dipelajarin harus bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kita ngajarin melalui program tatanen di Balai Atikan terus agar siswanya apa? Berkolaborasi. Program tatanen di Balai Atikan bisa jadi pelajaran bahasa Inggris, bisa. Program tatanen di Balai Atikan bisa menjadi pelajaran matematika, bisa. Bisa dihijikan, dikocok itu jadi es campur. Matematika, IPA, bahasa Indonesia, agama dikocek gitu menjadi jus TDBA. Iya. Itu lebih enak itu. Es campur itu enak. Mix juice itu lebih enak dan lebih bervitamin buat kita, mix juice itu. Dan pembelajaran itu bisa seperti itu sesungguhnya gitu. Lakukan itu. Saya minta dekatkan kembali anak-anak ke lingkungannya. Selama ini anak-anak kita sudah jauh tercerabut dari akar-akar tradisi, akar-akar lingkungan. Menurut saya ini guru-guru penggerak ini menjadi harapan baru pendidikan kita. Mengajarkan sesuatu yang bermakna kepada anak-anak kita. Kesalahan tata kelola pendidikan di kita, TK misalnya, TK itu seharusnya tidak semua tata kelola TK, pembelajaran TK itu disamakan. Di kota sama di desa disamakan, nggak bisa. TK itu waktunya bermain, PAUD itu. Apa relevansinya orang kampung, anak-anak kampung yang sekolah di PAUD, kemudian oleh kita disamakan, misalnya alat permainannya dikirim atau beli. Kan menurut saya udah nggak masuk akal itu. Padahal TK di kampung itu, ya alat permainannya nggak ada di situ. Dari palapak sawu, dari daun singkong, dari daun itu tuh yang kayak gini apa? Daun nangka, yang kayak gitu. Iya kan? Pembelajar yang penting kan tata caranya tuh. Ya kemudian, nah itu kadang-kala gitu ada malpraktek gitu. Outing kelas, outing kelasnya mahal. Ini yang bahaya Pak ini. Kadang-kala ini juga para pelakunya, guru-gurunya sama kepala sekolahnya. Ya kita itu kan obor. Jangan semua keinginan orang tua diikutin juga kalau sekiranya menyimpang gitu, memberatkan orang lain. Nah, jadi ini Pak ya. Kita udah nih 36 juta diinvestasikan nih oleh negara ke Bapak Ibu. Jangan menjadi kita kemudian menjadi orang yang menyimpang gitu. Nah yang kayak gini Pak ya, kadang-kala ada konflik-konflik interest di dalam diri kita yang harus juga kita luruskan apabila kita ingin membawa pendidikan ini menjadi jalan kemajuan bangsa kita. Ada banyak. Yang paling penting itu komunikasi. Jadi nanti lulus guru penggerak masuk ke sekolah harus bisa pinter-pinternya ngobrol sama kepala sekolahnya. Kalau kita udah dapat berbagai macam teori segala macam, kepala sekolahnya nggak terpengaruh oleh Bapak Ibu kan repot juga. Jadi pandai-pandailah nanti sama teman-temannya di sekolah itu mempengaruhi
mempengaruhi mereka. Karena inti dari perubahan itu ada di kepemimpinannya. Kepemimpinan itu intinya itu mampu nggak kita mempengaruhi. Inti dari upaya mempengaruhi itu bisa nggak kita menjalin komunikasi yang efektif dengan mereka. Gitu. Jadi diajar nyari wasdei-nya dengan teman, dengan kepala sekolah, dengan orang tua nanti agar pergerakan Bapak Ibu semuanya bisa efektif. Kan apa? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi nanti yang paling penting itu menggerakkan. Dan menggerakkan itu Bapak Ibu kada diajar ya public speaking yang bagus, mempengaruhi orang lain gitu ya. Biar nanti terpengaruh kepala sekolahnya. Gitu. Demikian ini pengajar praktek juga nih, pengajar praktek nih. Pengajar praktek itu udah seolah-olah menjadi apa ya, ngawasin gitu kan. Bener. Kan gitu ya? Kurang lebih kan gitu ya Pak ya? Oh ini udah sesuai teori ini. Mendampingi Pak. Oh mendampingi. Ya mendampingi kan artinya meluruskan kan? Iya kan? Iya, iya. Kalau nggak tahu jalan yang lurus ngapain mendampingi? Ketik cubur. Bener nggak? Iya, ini udah betul Bud, lurus. Mendampingi kan? Kalau nggak tahu jalan yang lurus nggak usah mendampingin. Maka apa? Maka pengajar praktik ini harus bisa dikonfirmasi oleh para GP-nya nanti kalau memimpin sekolah. Maka kita semuanya harus berupaya memperbaiki performa kita. Teori Yo yang disampaikan oleh Otto Scharmer itu kan dimulai dari ini dimulai dari downloading terus ke seeing, melihat, dari seeing terus sensing. Bapak Ibu kan ini pasti nanti ke lapangan nyari ini apa yang paling penting dilakukan oleh saya untuk aksi nyata kan itu ya, untuk apa, panen karya. Kemudian ke sensing itu yang paling penting. Sensing itu adalah upaya membumikan nilai-nilai yang Bapak Ibu pandang sebagai sesuatu yang transenden, yang melekat dalam profesi Bapak Ibu semuanya. Kemudian apa misi Bapak Ibu menjadi guru penggerak, apa misi Bapak Ibu di dalam kehidupan ini, apa visi Bapak Ibu merubah kelas, merubah sekolah, merubah pendidikan. Kemudian dari situ Bapak Ibu dimasukkan ke crystallizing. Jadi bagaimana itu dikristalkan di dalam diri Bapak Ibu semuanya. Ini adalah ideologi saya, ini adalah passion saya harus melakukan ini karena ini adalah Tuhan, ini adalah jalan Tuhan, ini adalah misi properti. Setelah itu Bapak Ibu nanti ada prototyping tuh, yang panen karya itu diujikan. Setelah ada prototyping itu performing nanti. Nah itu puncak daripada perubahan yang harus dilakukan pada Bapak Ibu adalah performing itu. Jadi itu udah mewujud di dalam kelas setiap hari dalam pembelajaran gitu. Siap ya Bu ya? 30 juta. Tapi nggak apa-apa, 6 bulan ya. Nggak tiap minggu kan? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan terus diberikan semangat. Dibukakan pikirannya, dibukakan hatinya, dan dibukakan kemauannya untuk bergerak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Loka 5 GP Angkatan ke-9 Kabupaten Purwakarta hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Kadis.